Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, shalom bagi kita semuanya. Semoga kabar kita semuanya kabar baik pada saat ini, dan kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah epistel Minggu untuk tanggal 23 Oktober tahun 2022 yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 16 sampai ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Amsal 16 ayat 16 sampai ayat 20 ini sangat berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai ayat 15, dan ayat sesudahnya Amsal 16 ayat 20 sampai 33. Bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi inti dari keseluruhan Amsal 16 ini adalah terdapat dalam ayat 1. Di sana dikatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Dan sama dengan ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Yang artinya bahwa Amsal ini hendak menyatakan bahwa Allah adalah penentu tunggal bagi segala sesuatu. Maka nas ini dimasukkan dalam kelompok Amsal yang mendorong setiap orang untuk hidup benar. Atau Amsal ini adalah mendorong atau memotivasi setiap orang supaya hidup di dalam kebenaran. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan melihat ayat per ayat dari nas ini. Dalam ayat 16 dikatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Dalam rangka mendorong seseorang melakukan hidup dengan benar, ayat ini menasihatkan bahwa memperoleh hikmat dan pengertian jauh lebih penting daripada memperoleh emas dan perak. Kata hikmat dalam bahasa Ibrani dikatakan hokmah, dari akar kata yang berarti teguh dan berpengalaman. Maka hikmat adalah pengetahuan untuk menjalani kehidupan. Tempat hikmat adalah di dalam hati, yang menjadi pusat pengambilan keputusan yang bermoral dan berakal. Ibu bapak saudara-saudara, begitu pentingnya hikmat, sehingga Amsal ini mengatakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Tertulis dalam Amsal 3 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu, orang Israel percaya bahwa hikmat berasal dari Allah, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Segala hikmat dan kekuatan berasal dari Allah. Karena bumi dan segala isinya berasal dari tangannya, maka semua harus memperlihatkan hikmat ini. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dan semua proses Allah memperlihatkan hikmatnya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu memperoleh hikmat dan pengertian jauh melebihi emas dan perak, karena hikmat adalah dasar, pondasi, jalan
Sedangkan emas dan perak tidak dapat dijadikan sebagai jalan dan dasar. Melalui hikmat dan pengertian manusia dapat memahami jalan Tuhan. Marhiti hapistaranido doho tapatasonido bohal laho mangetusi doho manada lomoni roha ni dibata ido nau marga di bagasan ngoluta. Dalam ayat 17 dikatakan menjauhi kejahatan itu jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kejahatan adalah jalan orang yang tidak jujur. Ini juga adalah persoalan hikmat. Hikmat mengajarkan bahwa setiap orang percaya membiasakan diri untuk menyelesaikan perkataan dengan perbuatan. Orang yang jujur adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri dari kejahatan dan berlaku di segala sudut, di segala lini kehidupan manusia. Dengan demikian Allah dengan segala kemahakuasaannya mengatur dan mengarahkan hidup manusia demi kebaikan hidup manusia itu sendiri. Di dalam ayat 18 sampai ayat 19, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Kecongkakan dan tinggi hati tentu akan membawa orang kepada kehancuran dan kejatuhan. Perlahan tetapi pasti menuju kepada kebinasaan. Kecongkakan dan kesombongan adalah persoalan hati yang merupakan pusat dari manusia itu sendiri. Bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa menjaga hati supaya jangan congkak dan tinggi hati itu berarti menjaga kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu juga dituliskan oleh Amsal 23 ayat 4. Maka semangat kerendahan hati di hadapan Tuhan dan serta tunduk terhadap semua pengharapan dan rencana manusia kepada Allah merupakan jalan menuju sukses. Ini juga adalah bagian daripada hikmat. Ini juga adalah bagian dari kebaikan manusia itu sendiri. Di dalam ayat 20 dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah inti dari perikop ini. Tujuan utama dari hikmat itu sendiri, bahaya orang-orang yang tak berpengalaman ialah bahwa mereka bisa menjadi orang bodoh. Pada dasarnya ciri orang bebal ialah tidak mempunyai arah dan tujuan. Keadaan ini membawa setiap orang terperangkap yang oleh kitab Amsal disebut sebagai kebodohan. Mereka mengulangi kebodohannya seperti anjing kembali kepada muntahnya. Karena orang yang terjerat ke dalam kebodohan mereka tidak dapat memusatkan perhatian. Singkatnya mereka tidak mempunyai kepekaan moral. Tidak ada kepedulian moral. Tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Tidak ada moralnya untuk peduli, untuk memperhatikan orang lain. Persoalan pokok mereka adalah karena mereka tidak mempunyai permulaan hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, kalau orang-orang bebal mirip satu dengan orang yang lain dalam kebodohannya, maka mereka yang bijak memperlihatkan keanekaragaman yang mengagumkan. Mereka adalah sang sahabat, tetangga yang baik, sesama manusia, istri yang berharga atau suami yang tenggang hati. Sikap mereka selalu wajar dan santai karena jalan orang bijak ringan dan mudah, sedangkan jalan orang bebal berbatu-batu dan sulit. Tujuan orang bijak bukanlah hidup ini, tetapi melebihi daripada itu. Kehidupan orang bijak adalah supaya tumbuh berseri-seri dengan tenaga hidup seperti perhiasan bagi leher seseorang. Ibu bapak saudara-saudara, firman Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan, itulah yang berharga di dalam kehidupan orang yang percaya, dan kepadanya akan diberikan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, bahwa jauh lebih berharga memperoleh hikmat itu. Sungguh jauh lebih berharga memperoleh hikmat dari semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena memperoleh hikmat adalah jalan atau pondasi dasar kita untuk hidup di dalam moral yang baik. Dan hikmat itu adalah akan membawa kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada itu. Oleh karena itu mari kita hidup dalam hikmat, supaya kita lebih mengutamakan persekutuan kita akan takut akan Tuhan ketimbang emas dan perak dan ketimbang semuanya yang ada di tengah-tengah
dunia ini. Berbahagialah orang yang senantiasa hidup di dalam hikmat yang datangnya dan berasal dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami hidup dengan memakai hikmat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.